Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi video pembelajaran kita adalah pengenalan fitur dari Google Sheets sebagai dasar untuk membuat Android atau aplikasi Android berupa file APK. Baik, langkah pertama adalah Bapak Ibu harus mempunyai akun Google. Kalau belum, silakan untuk mendaftar. Kemudian pada browse Bapak Ibu silakan ketikkan site Google. Oke. Nah, akan muncul seperti ini, maka yang diklik adalah bagian yang atas ini. Klik bagian site Google. Oke. Nah, karena sudah login, kalau belum nanti Bapak login dulu. Kalau sudah login, maka langsung muncul halaman dari Google Site. Baik, di sini ada banyak template yang bisa dipilih, tapi konsep kita adalah membuat yang blank ya, blank, halaman kosong. Di sini kalau diklik banyak sekali contoh-contoh dari template yang digunakan, tetapi karena konsep kita adalah membuat Android, maka klik pada bagian tanda plus blank. Baik, setelah kita klik blank, maka akan tampil halaman muka seperti ini. Ini adalah area kerja yang akan kita gunakan untuk mendesain file APK atau Android. Oke. Di bagian atas ini adalah untuk memberikan nama dari aplikasi yang akan kita gunakan, gitu ya. Sebagai contoh, ini aplikasinya saya beri nama EduTech, gitu ya, edukasi teknologi, ya. Dari EduTech. Oke, setelah dikasih nama, ini untuk memberikan nama ya, nanti sini akan muncul. Kemudian ini adalah untuk halaman header atau halaman atas atau judul dari Android atau APK yang akan kita buat. Nah, di sini bisa diganti untuk gambar. Ini headernya bisa diganti dengan mengeklik select image. Kita bisa cari gambar apa saja di sini yang bisa kita pilih, ya. Oke, kalau tidak, kita tidak gunakan. Terus kemudian ini header tipe bisa dipilih. Ini kalau cover itu berarti dia full sampai ke bawah. Kemudian kalau large banner, nah ini berarti dia sampai di sini. Kemudian ada yang banner. Nah, kita adalah karena konsepnya Android, maka kita pilih yang title only seperti ini. Nah, maka halaman kita menjadi putih seperti ini. Baik. Terus kemudian di your pack title ini kita beri nama media pembelajarannya. Ini sebagai contoh, media pembelajarannya adalah media pembelajaran sistem transmisi. Oke, ini untuk mengetik judul. Di sini ada untuk memilih angka, kita Ctrl A dulu. Ini untuk memilih jenis font. Nah, jenis font ini bisa dipilih banyak sekali jenis font. Kalau masih kurang, Bapak Ibu bisa klik more font. Nah, di sini banyak sekali font-font yang disediakan. Pilih ya. Kalau bisa fontnya jangan kaku, jangan Times New Roman, Arial atau Calibri, tapi sesuatu font yang unik, gitu ya, yang bisa menarik untuk poin pembelajaran. Oke, contohnya kita lihat fontnya mana yang bagus ya. Kita pilih-pilih fontnya. Nah, ini fontnya bagus lumayan ini ya.
Kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian kita cari di bagian pilih font tadi itu, kita cari fontnya yang lobster ya. Oke, nah, seperti ini, media pembelajaran sistem transmisi. Kemudian ini bisa untuk mengganti ukuran huruf. Di sini klik di bagian setelah di bagian kanan dari font tadi. Nah, ini ada ukuran hurufnya, bisa dipilih misalkan 12, kemudian 18. Oke. Misalnya kita pilih 18 saja ya. Oke, setelah itu kemudian di bagian sini adalah untuk memberikan ketebalan huruf. Bisa ditebalkan, bisa tidak. Kemudian ini bisa miring, tidak, bisa garis bawah atau tidak, ini bisa digunakan teksnya. Oke, kemudian kita bisa untuk memilih huruf, memilih warna huruf. Misalkan ini diganti warna biru atau diganti warna hijau, gitu ya. Ini bisa untuk mengganti warna di bagian text color ini. Oke. Setelah itu berarti di sini adalah untuk insert link. Ini nanti untuk mengelingkan ya, ngelingkan untuk memberikan dilingkan kemana gitu, ke halaman mana itu. Terus kemudian yang bagian sini ini adalah untuk membuat teks rata kanan, kemudian tengah, rata kanan, tengah, kiri, dan rata kanan kiri. Ya, kita buat rata tengah. Kemudian ini untuk menghapus ya, untuk menghapus teksnya. Kemudian kita klik lagi ini untuk membuat nanti spasi-spasinya. Oke. Oke, terus kemudian setelah itu di bagian sebelah kanan, bagian sebelah teks bar ini, ya, sebelah kanan itu ada text box. Text box ini fungsinya untuk menuliskan teks ya, seperti teks biasa seperti ini. Kita tuliskan di sini untuk menuliskan teks-teks biasa ya, memasukkan teks. Misalkan kita berikan misalkan di sini materinya sistem transmisi seperti itu. Kita lihat maka ini bisa langsung di copy di browsernya. Kita Ctrl C, kemudian dipastikan di sini. Nah, ini maka langsung otomatis tersimpan di sini. Terus kemudian ini ada image. Ini fungsinya untuk menyisipkan gambar ya. Gambar. Misalkan kita misalkan pilih seperti ini. Kita bisa cari disediakan ya di Google Drive Bapak Ibu, kalau disimpan ini bisa dicari, atau di base URL dipastikan gambarnya, atau di Google Image. Di sini bisa dicari di Google Image, bisa dicari mana yang akan kita cari. Misalkan sistem transmisi tadi. Oke, di enter maka muncul sistem transmisinya, mana yang kira-kira sesuai dengan materi Bapak Ibu semua. Misalkan kita pilih yang bagian ini. Oke, sudah, langsung klik insert. Nah, maka gambarnya akan muncul di sini. Ini fungsi dari image. Oke. Ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Oke. Kalau dibesarkan seperti ini, nah, kemudian supaya tidak terpotong, maka klik ini bisa dipilih uncrop ya. Uncrop, maka dia tidak akan terpotong. Kemudian ini bisa dimasukkan link, misalkan ini nanti akan mengeling ke video apa, ke apa itu bisa nanti. Ini fungsinya pada insert link ini. Tinggal dikasihkan linknya apa gitu. Terus kemudian ini ada remove, itu untuk membuang gambar ya, gambarnya ini bisa dibuang. Kemudian kalau kita klik lagi, ini ada add alt text, ini untuk memberikan teks ya. Teks, ini dideskripsikan ini apa. Misalkan
fungsi dari roda gigi cacing, misalkan ya. Gigi cacing kita apply. Oke. Kemudian ini oke. Ini juga bisa untuk memberikan caption. Caption ini adalah di bawah ini. Misalkan di menu-menu Android itu misalkan ada tulisan ya. Misalkan ini adalah captionnya misalkan sistem pemindah daya seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul lagi teks ya, sama seperti tadi, tinggal kita tengahkan saja ini nanti akan muncul seperti ini captionnya. Terus kemudian di bawah setelah itu di image fungsinya sudah tadi banyak ya. Di embed ini fungsinya dulu untuk memberikan link ya. Misalkan kita klik sini, maka kita bisa mencari misalkan link-link dari mana itu kita bisa cari. Misalkan ini kita klik, oke, linknya ini kita bisa kopikan ke URL ini, oke, sudah. Nah, nanti akan muncul previewnya seperti ini, oke. Kalau sudah, klik insert, nah, dia akan muncul seperti ini, oke. Dan ini bisa kita setting menunjukkan show image itu menunjukkan gambar, show title itu untuk menunjukkan titelnya ya, atau menunjukkan nama dari link yang akan digunakan. Oke. Kemudian ini ada open new tab. Misalkan diklik nanti akan mengetahui open new tab seperti apa ya. Terus kemudian ini akan muncul seperti ini. Kalau misalkan kita cek di bagian ini ada preview. Klik preview. Oke. Nah, previewnya seperti ini misalkan. Di tampilan Android juga bisa. Nah, ini masih Android. Kita klik di sini maka nanti akan membuka link yang telah kita sematkan tadi. Oke, seperti ini. Baik. Nah, nanti tampilan Androidnya seperti tampilan Androidnya. Oke. Selanjutnya adalah fungsi Drive. Ini adalah file-file yang Bapak Ibu simpan pada Google Drive itu bisa disematkan di sini ya. Dengan cara misalkan klik Drive di sini. Bapak Ibu silakan bisa mencari file-file yang telah Bapak Ibu simpan di Google Drive. Misalkan apa itu ya? Kan seperti ini. Ini misalkan saya contohkan ini, kita insert, oke, maka gambar itu akan muncul dari Google Drive. Oke, ini bisa kita lebar, kemudian untuk supaya tidak terpotong gambarnya, kita klik yang uncrop. Oke, seperti ini. Terus kemudian di bagian setelah bagian teks, image, embed, dan drive, ada yaitu adalah layout. Di layout ini untuk membuat halaman ya, layout halaman. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, maka ini nanti bisa diklik. Misalkan ini bisa diinsertkan upload video, YouTube, gambar, atau file-file yang lainnya. Kemudian ini dikasih keterangan apa gitu. Itu file dari layout. Kemudian ada collapse text. Nah, ini adalah untuk membuat teksnya itu bisa naik turun ya, bisa naik turun. Nanti bisa dicoba collapse text. Kemudian ada table of content itu membuat tabel biasa gitu ya. Biasa seperti ini. Nanti ada ditambah tabelnya apa. Kemudian nanti bisa ditambahkan di sini. Oke, terus berikutnya adalah image carousel. Kita klik di sini nanti ditambahkan aja apa image-nya. Kalau enggak kita bisa memilih by drive atau by URL juga bisa, atau Google Image juga bisa, tinggal dicari aja misalkan roda gigi sinkron mesh gitu ya. Cari aja
background mesh. Oke, klik. Nah, ini muncul yang kopling ya. Sekarang kita insert aja begini. Oke, kalau sudah kita upload image dari sini, select image tadi. Oke, kita klik insert dan kita insert. Oke, ini image-nya muncul ya, sama seperti tadi untuk image close wall. Kalau ini nanti dua gambarnya ya, jadi bisa bergeser-geser sendiri. Setelah kita mau tambah berapa, kalau kita lihat di preview seperti ini, nah, ini teksnya bisa digeser, nah, geser seperti ini. Nah, ini adalah image close wall ya, digeser-geser. Baik, selanjutnya ada button ini untuk membuat tombol ya, tombol back atau tombol apa saja nanti bisa dibuat di button ini. Kemudian ada divider ini untuk membagi, kita klik makanya akan terbagi dua, nah sini ya, atau di bagian sini, visualnya ini terbagi. Jadi ada penggaris, ada garisnya ya. Terus setelah itu placeholder, nah ini adalah untuk menambahkan upload atau apa gitu ya, sama dengan file tadi itu ya. Terus kemudian ada YouTube, ini untuk mengisetkan video, kita klik YouTube, dicari YouTube-nya apa, atau kita upload dari apa gitu, nanti akan muncul di sini. Baik, terus kemudian ada kalender, ini untuk membuat kalender, menu kalender, misalkan tanggal ini, tanggal berapa, itu bisa digunakan di kalender. Map ini untuk menyematkan map, dan dokumen ini untuk membuat file dokumen ya, file dokumen kita bisa cari file-file yang telah kita buat pada Google Drive, itu nanti bisa diinsertkan. Misalkan seperti ini saya punya misalkan Google Docs seperti ini, kita buka yang bagian ini misalkan seperti ini, kita insert. Oke, nanti akan muncul link seperti ini yang bisa digeser dan digeser atas bawah ya. Terus kemudian menunya ada sheet. Nah, ini untuk membuat Google Sheet ya, tampilan-tampilan pada Microsoft Excel. Ini bisa dilihat. Form ini untuk menyematkan form, misalkan absensi, daftar hadir, soal ujian itu bisa di Google Form ini. Misalkan kita mau lihat cara ngesetnya, absensi online, kita klik insert. Nah, nanti akan muncul absensi online-nya ya. Absensi online-nya nanti bisa muncul di sini. Ini bisa dibesarkan, misalkan sampai sini bisa. Oke. Terus kemudian ada cat. Ini adalah untuk membuat cat ya. Untuk cat itu untuk membuat grafik ya, grafik. Misalkan grafik kita insertkan. Apakah bisa muncul grafik? Oke, karena grafiknya belum kita buat di Google Sheet, sehingga tidak dimunculkan di sini ya. Jadi seharusnya ini muncul dibuka chatnya, bisa dibuka dulu. Kemudian nanti ada grafik-grafik itu bisa ditampilkan di sini. Baik, itu adalah pengenalan pada menu insert, yaitu memasukkan media-media pembelajaran atau bahan-bahan untuk pembelajaran. Terus yang kedua adalah menu page. Ini adalah untuk membuat halaman ya. Jadi misalkan ini home, menu awal, dan nanti kita bisa menambahkan menu-menu lainnya di sini pakai new page. Ini nanti akan muncul halaman utama. Misalkan ini new page dan kita tambah lagi misalkan absensi gitu ya.
absensi untuk absen siswa, kita klik, nah, makanya akan muncul absen siswa, itu ya. Terus kemudian ada ini adalah tema-tema, bahkan tema ini kita bisa pilih seperti ini atau tema ini, ya. So, nanti Bapak Ibu bisa memilihnya atau tema seperti ini, nah ini itu boleh ya, itu bebas nanti untuk memilih temanya, tergantung Bapak Ibu sekalian. Baik, setelah di menu Insert, Specs, Temps, kemudian kita beralih ke bagian atas. Di sini ada tombol undo untuk mengembalikan. Misalkan sudah terlanjur dibuat, kemudian kita ingin mengembalikan, ini bisa diklik. Ya. Kemudian ini ada redo, berarti bisa dikembalikan lagi. Dan yang nggak kalah pentingnya yang sering kita pakai adalah bagian yang preview ini. Preview ini ada 3. Ini untuk tampilan Android-nya. Nah, ini sudah tampil Android-nya. Ini belum ditata ya. Ini masih isian tadi itu belum ditata. Kemudian ini bisa untuk tampilan yang landscape tablet, tampilan tablet. Nah, tablet seperti ini landscape bentuknya. Terus kemudian ini untuk tampilan yang komputer atau tampilan website ya. Nah, nanti Ibu bisa mengeksplor sendiri atau berkreasi sendiri. Baik, setelah itu ada menu share with other. Nah, ini bisa di-share. Kita klik yang bagian linknya ini, klik ke publish it ya. Jadi kalau masih restricted, nanti dikasih ke yang publik. Ya, publik ini. Jadi kalau seseorang itu bisa membuka secara langsung ya. Kemudian kita down, nanti bisa dikopikan. Ini bisa share with other. Kita bisa menambahkan siapa saja yang mau ditambahkan, nanti akan muncul di sini. Oke. Lalu kemudian di more ini ada kita mau menduplikat setnya, bisa jadi double ya. Kemudian nanti kalau sudah baru klik publish. Nah, nanti akan muncul Google Site-nya. Baik, itu saja untuk pengenalan fitur-fitur pada Google Site sebagai dasar untuk membuat Android. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.